Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Perbandingan Hukum Perdata akan memberikan presentasi mengenai perbandingan hukum perdata antara negara Indonesia, Inggris, Belanda, dan Amerika. Namun sebelum itu, perkenalkan eh, kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Miftahul Rizky Aditama sebagai moderator, kemudian teman-teman saya sebagai pembawa materi, yaitu Baik, terima kasih moderator. Saya Hakam sebagai pembawa materi akan menjelaskan tentang hukum kontrak yang ada di Indonesia. Nama saya Jibril. Saya sebagai pemateri yang akan membahas hukum kontrak di negara Inggris. Perkenalkan, nama saya Joni Abdul Maliki dari Ilmu Hukum Kekhususan Perdata B semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan hukum kontrak di negara Belanda. Yang terakhir, perkenalkan nama saya Muhammad Rifki. Saya akan membahas mengenai hukum kontrak di negara Amerika Serikat. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. baik. Terima kasih kepada teman-teman saya sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan materi dengan teknis membandingkan secara langsung negara per tema, yang akan kami bahas dengan tujuan mengetahui perbedaan dan persamaan yang terdapat pada hukum di masing-masing negara tersebut. Tema yang pertama yang akan kami bahas adalah mengenai definisi dari keempat negara tersebut. Dengan demikian, dipersilakan kepada pembawa materi untuk menyampaikan isi materi tersebut. Baik, di Indonesia, kontrak merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan berubahnya, hapusnya hak atau menimbulkan suatu hubungan hukum yang dengan cara demikian timbul suatu akibat hukum yang merupakan suatu tujuan dari para pihak. Menurut hukum Inggris, kontrak adalah cabang dari hukum perdata atau lawan dari hukum publik. Kontrak merupakan suatu perjanjian yang mengikat para pihak yang membuatnya. Yang dimaksud dengan kontrak adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan atau promissory agreement di antara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum. Di Belanda, hukum kontrak dikenal dengan istilah perjanjian yang mengikat, tertuang dalam pasal 6 ayat 213, di mana maksudnya adalah sebuah perbuatan hukum, suatu tindakan dengan konsekuensi hukum yang dimaksudkan. Tindakan konsekuensi di sini terdiri dari dua elemen, yaitu teori kehendak dan teori pernyataan, tertuang dalam pasal 3 ayat 33 desisi. Kata kontrak di Amerika Serikat digunakan untuk menandakan salah satu dari tiga konsep yang berbeda. Yang pertama, rangkaian tindakan yang digunakan oleh pihak-pihak untuk menyatakan persetujuannya atas suatu perjanjian. Yang kedua, dokumen yang mereka tandatangani untuk membuktikan persetujuan mereka. Yang ketiga, adanya hubungan hukum bagi para pihak, di mana pihak yang satu mengemban hak dan di mana pihak yang lain mengemban kewajiban. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan bahas mengenai tema syarat kontrak pada keempat negara tersebut. Di Indonesia, syarat sah kontrak ada 4 macam. Yang pertama adalah kesepakatan, yang kedua adalah cakap hukum, yang ketiga adalah objek, yang keempat adalah kausa yang halal. Adapun sebab-sebab yang halal atau syarat sahnya kontrak menurut hukum Inggris adalah: yang pertama, para pihak harus memiliki kapasitas hukum untuk membuat kontrak. Yang kedua, salah satu pihak harus membuat suatu penawaran yang mengikat kepada pihak lain, dan penawaran itu sudah harus diterima. Yang ketiga, kontraknya harus didukung dengan pertimbangan. Yang keempat, kontraknya harus dibuat dalam bentuk khusus. Dan yang kelima, perjanjian para pihak harus legal atau tidak boleh ilegal. Kontrak yang tidak memenuhi persyaratan tersebut tidak mengikat secara hukum atau null and void. Mengenai syarat sahnya perjanjian yang ada di Belanda adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya penawaran dan penerimaan. Di Belanda, sebuah kontrak dibuat berdasarkan adanya penawaran dan permintaan yang dilakukan oleh masing-masing pihak yang ingin mengikatkan dirinya, tertuang dalam pasal 6 ayat 217 BW. Yang kedua, kapasitas untuk membuat kontrak atau kecakapan di Belanda, setiap orang mulai dari usia 18 tahun mampu memasuki hubungan yang mengikat secara hukum, tertuang dalam pasal 3 ayat 32. Yang ketiga, kehendak atau pernyataan. Dalam sistem hukum Belanda dikenal dua teori, tertuang dalam pasal 3 ayat 33, yaitu teori kehendak. Maksudnya adalah kehendak merupakan syarat untuk melakukan kontrak, dan jika kehendak tersebut tidak sesuai dengan kehendak si pelaku, maka kontrak dianggap tidak sah.
Adapun syarat-syarat kontrak menurut hukum Amerika Serikat diantaranya adalah yang pertama, adanya penerimaan dan penawaran atau offer and acceptance. Maksud penawaran di sini adalah suatu pernyataan dari satu pihak, yaitu pihak yang memberi penawaran tentang persetujuannya untuk terikat dengan syarat-syarat tertentu. Yang kedua, adanya persesuaian kehendak. Kehendak muncul dari diri masing-masing pihak yang berkeinginan untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Yang ketiga, adanya pemenuhan prestasi. Maksud dari prestasi di sini adalah adanya para pihak memperoleh seperangkat hak dan kewajibannya dalam suatu kontrak. Yang terakhir, adanya kewenangan hukum para pihak dan pokok persoalan yang sah. Yang berwenanglah yang dapat membuat suatu kontrak. Kontrak di sini adalah bertemunya pendapat-pendapat di mana tidak ada kontrak apabila salah satu pihak kurang mampu untuk memahami atau mengadakan perjanjian. Begitulah mengenai syarat sahnya kontrak dari keempat negara tersebut. Dalam tema berikutnya, kami akan membahas mengenai batalnya kontrak, baik dipersilakan kepada pembawa materi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang batalnya kontrak di Indonesia. Di Indonesia, ada 4 syarat sah kontrak yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka kontrak tersebut dapat dibatalkan. Akan tetapi, kontrak tersebut tetap berlangsung sampai hakim memutuskan kontrak tersebut. Dan ada beberapa hal yang dalam kitab hukum perdata yang dapat membatalkan kontrak, yaitu pemaksaan yang terdapat pada pasal 1327 BW. Yang kedua, tentang penipuan yang terdapat pada pasal 1328 BW dan pada pasal 1330 BW, yaitu tentang tindak cakap hukum. Dan batalnya kontrak menurut hukum Inggris yang pertama, discharging by agreement atau berakhirnya perjanjian yang telah dibuat karena kedua belah pihak telah setuju. Yang kedua, discharging by frustration atau berakhirnya karena salah satu pihak melanggar perjanjian tersebut. Dan yang ketiga, discharging by breach atau di mana salah satu pihak tidak bisa melaksanakannya karena keadaan memaksa. Batalnya kontrak dalam sistem hukum Belanda. Dalam sistem hukum kontrak di Belanda, membedakan antara ketidakabsahan atau nullity voidity dan pembatalan atau annullability voidability. Mengenai ketidakabsahan dipilih kapan saja, singkatnya ketika tujuan umum atau kepentingan publik dipertaruhkan. Sedangkan pembatalan dipilih bila semata-mata kepentingan salah satu pihak perlu dilindungi. Ada beberapa alasan utama untuk pembatalan berdasarkan ketentuan hukum di Belanda, yaitu sebagai berikut. Yang ke-1, ketidakmampuan salah satu pihak, tertuang dalam pasal 3 ayat 32. Yang kedua, tekanan atau ancaman yang membuat batalnya perjanjian, pasal 344 ayat 2. Yang ketiga, penipuan, pasal 344 ayat 3. Yang keempat, penyalahgunaan keadaan atau pengaruh yang tidak semestinya, pasal 344 ayat 4. Yang kelima, aktio paulana, penipuan dalam pemindah tanganan, pasal 345. Yang keenam, kesalahan atau kekeliruan diatur dalam pasal 6 ayat 228. Yang ketujuh, syarat-syarat umum yang dinilai tidak masuk akal tertuang dalam pasal 6 ayat 233 sub A. Selanjutnya mengenai batalnya kontrak menurut hukum Amerika Serikat. Dalam sistem common law di Amerika Serikat ada beberapa hal yang menyebabkan batalnya suatu perjanjian. Yang pertama, adanya kekeliruan atau mistake. Dalam ketentuan umum, pada dasarnya tidak semua kekeliruan menyebabkan batalnya perjanjian. Ada beberapa kekeliruan saja yang dianggap bisa membuat batalnya perjanjian, seperti kekeliruan mengenai pokok perjanjian. Yang kedua, perbuatan curang atau misrepresentation. Maksud dari perbuatan curang di sini adalah dalam hal penyelesaian suatu perjanjian seringkali diadakan perundingan di mana salah satu pihak membuat pernyataan mengenai fakta-fakta dengan harapan supaya pihak lain mengadakan perjanjian atas fakta-fakta itu. Yang ketiga, adanya paksaan dan pengaruh yang tidak pantas. Maksudnya adalah suatu perjanjian dianggap batal jika adanya paksaan yang dialami para pihak dan jika adanya pengaruh tak pantas yang diakibatkan oleh tekanan-tekanan tertentu. Terakhir, ketidakcakapan. Dalam hukum kontrak Amerika, ketidakcakapan di sini hanya membahas tentang orang yang belum dewasa apabila belum mencapai usia 18 tahun, serta orang yang sakit jiwa dan pemabuk. Kemudian, kami akan membahas mengenai ganti rugi dari masing-masing negara tersebut. Kepada pembawa materi, dipersilakan.
Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ganti rugi yang ada di Indonesia. Di Indonesia, ganti rugi terdapat pada pasal 1243 yang apa-apa saja yang dapat dituntut. Yang pertama, kosten atau biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan. Yang kedua, salen atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta benda si berpiutang. Yang ketiga, intersen berupa kehilangan keuntungan. Akan tetapi, tidak semua kerugian dapat dimintakan ganti rugi atau dimintakan penggantian. Hanya kerugian yang dapat dikira-kirakan saja atau yang benar-benar akibat dari kelalaian si berhutang saja yang dapat dimintakan penggantian. Menurut Robinson V. Harman, prinsip pemberian ganti rugi atas pelanggaran kontrak adalah untuk memberi kompensasi kepada pihak yang dirugikan atas kerugian yang timbul dari pelanggaran tersebut. Kerusakan tidak menghukum orang yang bersalah. Aturan umumnya adalah bahwa Damages harus menempatkan penggugat di posisi yang sama seperti jika kontrak telah dilakukan. Yang selanjutnya ialah ganti rugi. Mengenai konsep ganti kerugian yang ada dalam sistem hukum kontrak Belanda, dilihat dari setiap kegagalan dalam pelaksanaan kewajiban oleh debitur untuk memberikan ganti kerugian kepada kreditur yang disebabkan oleh ketidakcakapan, kecuali kegagalan tidak dapat diperhitungkan kepada debitur tertuang dalam pasal 6 ayat 74 DCC. Dalam hal ini, kreditur memiliki hak atas kerugian dalam hal yang ke-1, kegagalan dalam pelaksanaan. Yang kedua, kegagalan tersebut dapat dituduhkan kepada debitur akibat dari ketidakcakapan debitur. Jadi, dalam hal ini, kreditur harus bisa membuktikan kegagalan yang dilakukan oleh debitur tersebut. Begitu juga dengan debitur, jika ia menganggap bahwa ia tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan kegagalan ini, maka ia harus melakukan pembuktian atas kegagalan yang dituduhkan pada dirinya. Kerugian atau kegagalan tidak dapat dituntut apabila dalam keadaan memaksa atau force majeure. Ganti kerugian menurut hukum Amerika Serikat diatur oleh beberapa asas. Yang pertama, ganti rugi sebagai akibat dari pelanggaran. Dalam hal ini, kerugian yang dianggap sebagai akibat dari pelanggaran adalah berupa kerugian uang, kerugian barang, dan kerugian pribadi. Yang kedua, ganti rugi bersifat terbatas. Dalam hal ini, tidak semua ganti rugi dapat diberikan penggantian. Yang ketiga, menilai lebih dahulu kerugian yang mungkin terjadi. Dalam hal ini, pihak-pihak dituntut untuk memperkirakan setiap kerugian yang mungkin saja terjadi. Kemudian kami akan membahas mengenai keadaan memaksa dari keempat negara tersebut. Kepada pembawa materi dipersilakan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keadaan memaksa atau force majeure yang ada di Indonesia. Dalam sistem hukum kontrak di Indonesia, pengertian force majeure sering diartikan sebagai keadaan memaksa, yang dimana maksud dari keadaan memaksa tersebut adalah suatu keadaan di mana seseorang debitur terhalang niatnya untuk pemenuhan prestasi sebagai mestinya, yang merupakan kewajiban terhadap kreditur. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia mengenai force majeure itu sendiri terdiri dari pertama, 1. Force majeure karena sebab-sebab yang tidak terduga. Jika terjadi hal-hal yang tidak terduga atau di luar keinginan para pihak, maka hal ini tidak dianggap sebagai one prestasi, tetapi sebagai force majeure. Yang kedua, force majeure karena keadaan memaksa. Dalam hal ini misalnya bencana alam, kerusuhan, dan lain-lain. Selanjutnya, keadaan memaksa menurut hukum Inggris. Yang dimaksud force majeure atau keadaan memaksa adalah kejadian tak terduga atau di luar kendali salah satu pihak yang menyebabkan mereka memiliki alasan untuk menghindari dari tanggung jawab atau kewajiban mereka dalam kontrak. Ia dapat pula menyebabkan penundaan pelaksanaan kewajiban atau memberi perpanjangan waktu untuk prestasi yang serupa. Untuk dapat dikatakan force majeure, keadaan tersebut harus di luar kontrol dari pihak-pihak berkontrak, tidak dapat diduga dan diantisipasi, dan yang ketiga, tidak dapat dihindari. Yang selanjutnya ialah keadaan memaksa. Di Belanda, pembelaan yang dapat dilakukan oleh debitur tertuang dalam pasal 6 ayat 75 yang bunyinya, kegagalan tidak dapat diperhitungkan atau dituduhkan kepada debitur jika hal itu bukan karena kesalahannya atau bukan merupakan kewajibannya sesuai dengan hukum, tindakan yuridis atau prinsip-prinsip yang berlaku umum. Jadi, pada intinya, seseorang dapat melakukan pembelaan atas kegagalan yang dituduhkan kepadanya harus memperhatikan hal-hal di bawah ini. Yang ke-1, bukan salahnya. Debitur harus bisa membuktikan bahwa kegagalan yang dituduhkan kepadanya benar-benar bukan yang diperbuatnya. Yang kedua, karena undang-undang. Contohnya adalah perbuatan kerusakan yang dilakukan oleh pembantu atau asisten. Yang ketiga,
hal-hal yang tidak layak tertuang dalam pasal 6 ayat 77, di mana isi dari pasal tersebut adalah di mana dalam pelaksanaan suatu kewajiban sesuatu digunakan yang tidak layak untuk tujuan, kegagalan yang dihasilkan diperhitungkan kepada debitur kecuali kalau hal ini tidak masuk akal. Dengan mempertimbangkan isi dan maksud dari tindakan yuridis dari mana kewajiban timbul, prinsip-prinsip yang berlaku umum, dan keadaan lain dari kasus tersebut. Dalam hal ini, debitur harus mampu membuktikan bahwa sangatlah tidak masuk akal jika kegagalan dilimpahkan kepadanya. Selanjutnya mengenai keadaan memaksa atau force majeure di hukum kontrak Amerika Serikat. Dalam sistem hukum common law Amerika Serikat, mereka menganut doktrin frustration and impossibility, di mana pada dasarnya sistem force majeure hampir sama dengan force majeure-nya yang ada di dalam sistem hukum civil law, di mana keadaan memaksa tersebut dapat berupa 3 hal. Yang pertama, keadaan karena hal tidak terduga sebelumnya oleh para pihak. Yang kedua, keadaan karena perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang. Yang ketiga, keadaan karena keadaan memaksa atau overmah. Kemudian, selanjutnya kami akan membawakan materi mengenai tema dari prestasi. Kepada pembawa materi, dipersilakan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prestasi yang ada di Indonesia. Di Indonesia, prestasi diartikan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam kontrak oleh para pihak yang telah mengikatkan dirinya dalam kontrak tersebut. Dan bentuk-bentuk prestasi yang diatur dalam pasal 1234 adalah yang pertama, memberikan sesuatu, yang kedua, berbuat sesuatu, yang ketiga, tidak berbuat sesuatu. Menurut hukum Inggris, prestasi atau yang dalam bahasa Inggrisnya disebut juga dengan istilah performance, yang definisinya hampir sama dengan di Indonesia, yaitu suatu pelaksanaan hal-hal tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan dirinya. Pelaksanaannya sesuai dengan term and condition. Di Belanda, pelaksanaan atau prestasi debitur dalam pasal 6 ayat 30 dan seterusnya. Biasanya, debitur akan melaksanakan dengan benar terhadap kreditur mengenai apa yang menjadi kewajiban debitur. Prestasi juga dapat dilakukan oleh pihak ketiga, kecuali kalau ini bertentangan dengan syarat atau implikasi penting dari kewajiban yang bersangkutan. Selain itu, prestasi juga dapat dilakukan terhadap pihak ketiga, terutama ketika pihak ketiga berhak untuk menerima prestasi itu. Prestasi menurut hukum kontrak Amerika Serikat, prestasi dapat dirumuskan secara luas, yaitu sesuatu yang diberikan, dijanjikan, atau dilakukan secara timbal balik. Dan prestasi juga dapat berupa akan dilaksanakan dan sudah dilaksanakan. Dalam kontrak, selain ada prestasi, tetapi juga ada one prestasi yang dilakukan. Maka demikian, selanjutnya kami akan membahas mengenai one prestasi dari keempat negara tersebut. Kepada pembawa materi, saya persilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang one prestasi yang ada di Indonesia. One prestasi adalah tindakan tidak terlaksananya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap para pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan one prestasi untuk memberikan ganti rugi. Adapun bentuk-bentuk one prestasi dapat berupa 1. Tidak melaksanakan atau memenuhi prestasi. 2. Terlambatnya memenuhi prestasi. 3. Tidak sempurna memenuhi one prestasi. Sedangkan one prestasi menurut hukum Inggris kurang lebih sama dengan pengertian one prestasi di Indonesia atau breach of contract, yaitu tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan, dengan beberapa perbedaan penekanan, yaitu berupa yang pertama, debitur lalai melaksanakan perjanjian. Yang kedua, debitur dapat dengan diam-diam menolak melakukan kewajiban, yaitu dengan membuat dirinya tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Dan yang ketiga, debitur menolak tanggung jawabnya atau kewajibannya dengan tegas. Penolakan ini dapat terjadi pada waktu pelaksanaan maupun sebelum pelaksanaan. Pada dasarnya, pengertian one prestasi yang ada di Belanda sama halnya dengan yang ada di Indonesia, di mana maksud dari one prestasi di sini adalah kelalaian, kealpaan, cedera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Misalnya, debitur tidak melaksanakan prestasinya ataupun terlambat memenuhi prestasi dan sebagainya.
Wan prestasi menurut hukum kontrak Amerika Serikat diatur di dalam Restatement of the Law of Contract. Wan prestasi dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama secara keseluruhan atau total, yang kedua secara parsial atau sebagian, di mana perjanjian tersebut masih mungkin untuk dilaksanakan. Untuk yang terakhir mengenai materi penafsiran dari keempat negara tersebut, kepada pembawa materi saya persilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penafsiran kontrak yang ada di Indonesia. Di Indonesia, kontrak adalah dasar hukum yang mengatur hubungan antara para pihak yang saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Kontrak dibuat dan telah disepakati oleh masing-masing pihak pengikat sebagai dokumen penting bagi mereka yang terlibat. Dasar utama penafsiran kontrak di Indonesia adalah teks dari kontrak yang bersangkutan. Terima kasih. Dalam penafsiran menurut hukum Inggris, pada dasarnya berlaku hukum parole evidence yang mengajarkan jika sudah terdapat klausula dalam kontrak, para pihak hanya terikat kata-kata dalam klausula tersebut dengan mengesampingkan setiap maksud awal atau pembicaraan bahkan kesepakatan lisan yang telah dibuat sebelum kontrak ditandatangani. Di Belanda, penafsiran hukum kontrak adalah sebagai berikut. 1. Para pihak telah bersepakat bahwa penafsiran sangat dibutuhkan dalam kontrak. KUH Berbelanda tidak memberikan aturan khusus mengenai penafsiran. Yang kedua, adanya rezim Habil Text mengenai penafsiran kontrak obligatoir yang biasanya mengikat para pihak, misalnya penjualan atau sewa atau penafsiran linguistik dan gramatikal yang tidak pernah cukup. Yang ketiga, rezim kedua untuk beberapa tindakan yuridis tertentu, di mana penafsiran bukan hanya untuk kontrak tetapi juga untuk tindakan yuridisnya. Yang keempat, secara tradisional, adanya hukum tertulis yang menyatakan aturan praktis yang khusus mengenai penafsiran isu-isu tertentu. Yang kelima, KUH Berbelanda menyebutkan bahwa penafsiran sebagai contra proferentem, maksudnya istilah yang ambigu akan ditafsirkan untuk menentang atau melawan kepentingan pihak yang memasukkan istilah itu ke dalam kontrak. Terakhir mengenai penafsiran hukum kontrak di Amerika Serikat. Amerika Serikat dengan hukum kontrak Anglo-Saxon. Amerika menggunakan hukum kontrak lebih ke masalah pertimbangan hukumnya. Negara-negara tersebut biasanya mengharuskan agar pendapat-pendapat atau janji-janji yang tidak resmi dibuat sebagai bahan pertimbangan bagi para ahli hukum yang digunakan sebagai jaminan pelaksanaan atas hukum kontrak tersebut. Adapun maksud dari pertimbangan di sini adalah sebagai suatu perbuatan atau janji kembali yang ditawarkan dan diberikan sebagai pengganti sebuah janji. Jadi dalam hal ini pertimbangan harus diperhatikan bagi para pihak dalam melaksanakan perjanjian. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada para pembawa materi. Dari materi yang telah kami berikan tersebut, saya sebagai moderator akan memberikan contoh kasus dari hukum kontrak itu sendiri, yaitu Sejarah Batu Hijau dimulai pada 1985 saat kontrak karya ditandatangani. sengketa investasi antara kedua belah pihak yang saling menggugat satu sama lain. Antara perusahaan tambang Newmont menggugat pemerintah Indonesia di ICSID berdasarkan P4M RI Belanda. Newmont meminta kompensasi karena melalui Undang-Undang Pertambangan Baru, Undang-Undang 4 tahun 2009, Newmont dilarang untuk mengekspor bahan mineral mentah karena dianggap merugikan operasionalnya. Di sisi lain, pemerintah Indonesia menggugat Newmont melalui UNCITRAL atas dasar pelanggaran kontrak karya. Dalam kontrak tersebut, Newmont diwajibkan untuk melakukan divestasi saham masing-masing 3% dan 7% kepada pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat, namun tidak dilakukan. UNCITRAL akhirnya memenangkan Indonesia dan menghukum Newmont untuk mendivestasikan sahamnya dalam jangka waktu 180 hari. Newmont juga diwajibkan membayar denda ganti rugi sebesar $180.000 kepada pemerintah Indonesia. Setelah itu, Newmont juga akhirnya sepakat untuk tidak melanjutkan proses arbitrase di ICSID dan memilih untuk melakukan negosiasi ulang dengan pemerintah Indonesia. Maka cukup sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.